Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan i'rabul fi'li. Irfa' mudhari'an idza yujarradu min nasibin wa jazimin katas'adu. Bacalah rofa pada fi'il mudhari' ketika tidak dimasuki amil nasab atau amil jazm. Fi'il mudhari' itu wajib dirofakkan selama sepi dari amil nasab ataupun amil jazm. Jadi fi'il mudhari' itu pasti dibaca rofa. Doroba yadribu, nasoro yang suruh, mada yamuddu. Jadi semuanya itu dibaca rofa, diharokati dengan doma. Itu kalau misalkan masih mujarrad, artinya dia sepi dari amil nasab ataupun amil jazm. Karena kalau dia sudah kemasukan amil nasab atau amil jazm, maka dia sudah tidak rofa lagi, seperti itu. Nanti ada pembahasan selanjutnya. Lanjut. Wabila nisimhu wa kai kadzabi an la ba'da ilmin walati min ba'di dzon. Fi'il mudhari' wajib dinasabkan lan, kai, an dengan catatan tidak jatuh setelah fi'il yakin, fi ilmin, tidak jatuh setelah satu fi'il yakin, fi ilmin. Yang kedua zon, itu zon atau menyangka, seperti itu. Jadi intinya fi'il mudhari' wajib dinasabkan apabila kemasukan lan, kai, dan an dengan catatan tidak jatuh setelah fi'il yakin, fi'il min. Yang kedua tidak jatuh setelah makna zon. Lanjutannya masih ada nadzumannya. Selanjutnya fasubiha wa raf'a sahih wa taqid tahfifaha min annafa wa mutarid. Kalau ini muradnya yang ini nanti ketika kemasukan amil nasab boleh dua wajah, satu rofa alaan mukhaffafah minas saqilah, yang kedua nasab ala amilin nasbi, gitu. Contohnya seperti ini. Nah, jadi setiap kalimat fi'il yang dia kemasukan amil nasab, maka dia wajib menjadi nasab. Amil nasab itu yang pertama diantaranya ini yang kita bahas pertama adalah an. Ini an, ini an, kemudian lan, ini lan, kemudian idzan, kemudian kai. Nah, ada 4, an, lan, idzan, dan kai, seperti itu. Jadi misalkan ada fi'il mudhari' kemasukan an, maka nanti dia dibaca nasab, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan ini yang kai, ini yang bahasan yang kai. Contohnya ada likai akro'a. Nah, ini ada kai, ada fi'il mudhari' kemasukan kai, menjadi akro'a, dibaca nasab. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Ada lagi misalkan tukai akro'a. Ini fi'il mudhari', aslunya akro'u sebelum kemasukan kai. Ketika kemasukan kai, dia menjadi akro'a, kai akro'a. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau yang an. Wa anta, ada fi'il mudhari' kemasukan an antasumu, gitu. Jadi ini fi'il mudhari' ditandai nasab, af'al khamsah ditandai dengan wawu. Nah, ini nasab. Aslunya tasumuna, ada nunnya, tapi ketika kemasukan an amil nasab, maka dia menjadi af'al khamsah dan ditandai dengan hadfun nun, membuang nun. Jadi wa antasumu khairul lakum, seperti itu. Nah, kemudian dia asalkan tadi ya tidak jatuh setelah
fi'il yakin, fi'il min, yang kedua ma'na dzon. Kalau jatuh setelah fi'il yakin itu annya itu bukan an amil nasab tapi an khafifah minasakilah, seperti ini. Alima an sayakunu minkum mardo. Alima an sayakunu. Alima mudaneni sapa Allah an ing sak temene kelakuan iku sayakunu bakal tenemu. Jadi annya itu aslunya an khof an an mukhaffafah minasakilah. Mukhaffaf itu artinya disukun, ini kan annya disukun ringan, mukhaffaf. Aslunya minasakilah, aslunya dari anna, sakilah berat, kayak nan tauhid itu ya, anna. Nah kemudian karena di sini menggunakan mukhaffafah, jadi jadinya an yang sak temene kelakuan, seperti itu. Kenapa? Karena dia jatuh setelah fi'il yakin, alima. Nah, ini bermakna yakin, mengetahui. Karena kalau namanya mengetahui itu pasti yakin kan, karena secara lihat, secara dengan langsung. Apalagi di sini maknanya alima ngudani sapa Allah, Allah mengetahui secara langsung. Itu. Dan juga jatuh setelah makna dzon. Contohnya seperti ini, afala yarawna alla yarji'u. Ini masih makna yakin. Afala yarawna, atau orang nekotake sapa bani Adam. Jadi ini di sini bermakna yakin. Yarawna itu bermakna yakin. Nekotake itu meyakinkan. Maka di sini ilaihim ay annahu sayakun, annahu yang satu menit kelakuan. Jadi annya di sini adalah an mukhaffafah minasakilah, bukan an masdariyah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tadi kalau misalkan dia zon bermakna zon, nanti dia boleh dua wajah, boleh rofa, boleh nasab. Nah, seperti ini contohnya, wahasibu alla takunu fitnah, gitu kan. Boleh wahasibu alla takunu fitnah, boleh wahasibu alla takuna fitnah. Kenapa? Kalau misalkan pakai takuno berarti annya dianggap an mukhaffafah minasakilah. Tapi kalau misalkan dia itu dibaca rofa, dibaca nasab, berarti ini annya menggunakan an amil nasab, seperti itu. Lanjut. Wabaduhum ahmala an hamlan ala ma'uhtiha khaisista haqqat amala. An yang mestinya menasabkan fi'il mudhari itu boleh dimuhmalkan. Muhmal itu dinganggurkan, enggak kepake, karena disamakan dengan lafadz ma masdariyah bila tidak jatuh setelah ilmun atau dzon. Jadi kalau misalkan ada an dan itu tidak jatuh setelah makna yakin atau prasangka tadi dzon, maka dia bisa juga menjadi muhmal, artinya tidak menasabkan, nganggur. Fungsi untuk menasabkannya bisa hilang. Nah, karena disamakan dengan ma masdariyah. Contohnya seperti ini, liman aroda ayutimur rodoa, harusnya ayutimma. Tapi ini kalau di Al-Quran ayutimma. Tapi bisa juga ini menurut qiraah Ibnu Muhaisin itu membacanya ayutimmu, tidak ayutimma. Tapi kalau di Al-Quran yang kita baca itu ayutimma semuanya. Nah, cuman nanti bisa juga ayutimur rodoa. Nah, ini menurut mazhabnya ulama Basra. Tapi menurut ulama Kufah, annya di sini adalah an mukhaffafah minasakilah, sehingga ini dibaca ayutimmu, itu ayutimur rodoa. Lanjut. Wa nasabu bi idzanil mustaqbala in sudirat wal fi'lu ba'da musalla. Fi'il mudhari wajib nasab bila jatuh setelah idzan, dengan syarat satu mustaqbal fi'ilnya, yang kedua fi awali kalam, tiga tidak ada fasil kecuali qasam. Tuh. Dan apabila idzan jatuh setelah huruf ataf maka bisa dibaca rafa, bisa nasab. Al-qablahul yaminu wa syib warfa'a idza idzan min ba'di adfin waqa'a. Nah, ini tadi sama. Ini muradnya yang ini ya. Nah, ini muradnya yang ini. Tuh.
Nah, kemudian yang bisa menasabkan fi'il mudhari adalah idzan. Nah, ini tulisannya idzan. Tapi idzan ini syaratnya satu, harus ayakunal fi'il mustaqbal. Jadi harus mustaqbal itu akan datang. Jadi fi'il yang kemasukan idzan itu harus idzan yang bermakna mustaqbal, bukan hal. Karena fi'il mudhari kan punya dua zaman, hal dan mustaqbal. Nah, sedangkan fi'il mudhari yang akan dinasabkan oleh idzan itu syaratnya harus fi'il mudhari yang zamannya mustaqbal. Itu. Nah, kalau misalkan dia tidak zamannya mustaqbal, maka dia wajib rofa, karena idzan tidak berfungsi seperti itu. Fajibu ar-raf'u fi nahwi idzan tasduku. Jadi tasdukunya di sini bermakna zaman hal, maka tidak berlaku wajib rofa. Fajibu ar-raf'u ketika idzan masuk pada fi'il mudhari yang dia bukan mustaqbal tapi zamannya hal, seperti itu. Yang kedua itu musaddaratan. Idzan harus berada di awal. Kalau misalkan fa'in ta'khorot, kalau ditaruh akhir, maka ya gak bisa akrimuka idzan. Ya, jadi ini akrimuka, nggak akrimaka. Kenapa? Lah idzannya di belakang. Nah, makanya syaratnya idzan harus di depan. Kalau di depan nanti bisa idzan ukrimaka gitu. Tapi berhubung idzannya di belakang, sehingganya ini tetap rofa gitu. Kemudian yang ketiga, tidak ada pemisah kecuali kosam. Nah, yang ketiga, hendaknya fi'ilnya itu harus sambung, tidak ada pemisah di antara idzan dan fi'ilnya kecuali kosam. Kosam itu sumpah. Kalau ada pemisah maka wajib rofa. Contohnya idzan ana ukrimuka. Seharusnya idzan ini langsung idzan ukrimaka, tapi dia malah dipisah dengan lafadz ana, sehingganya idzan ukrimuka. Nih, ukrimuka tidak ukrimaka. Kenapa? Idzan tidak bisa menasabkan ukrimukanya ini karena terpisah oleh lafadz ana. Nah, tapi dimaafkan wa yutafaru al-faslu bil qasam. Kalau misalkan dipisah oleh qasam maka boleh idzan wallahi narmiyahum. Nah, ini idzan wallahi narmiya. Nah, ini dinasabkan oleh idzan. Ini padahal dipisah oleh qasam wallahi, tetap boleh, tetap berlaku. Itu. Nah, lanjut. Wa bainala wala mijari dalto jam'il haru an nasibatan wa inatin. An wajib untuk dizahir ketika an berada pada huruf jar, dan la nafi namun jika didahului huruf jar tapi tidak disertai la atau sebaliknya, maka wajib untuk menyimpan an. Tuh, jadi an itu an yang menasabkan fi'il mudhari bila di tengah-tengah la nafi atau lam huruf jar maka wajib didhahirkan. Oh, masih lanjutannya au qablahul yaminu wa shib warfa'a idzan min ba'di atfin waqa'a. Fi'il mudhari yang kemasukan idzan jatuh setelah huruf ataf boleh wajah dua. Loh, maaf, ini salah halaman. Nah, ini masih lanjutannya lafana ya lafa ana mil mudhiran au mutmira wa badana fi kana khatman utmira. Bila an jatuh setelah lam jar tidak bertemu nafi boleh wajah dua. Itu. Sedangkan yang kedua ini bila an kemasukan lam jar dan jatuh setelah kana nafi maka wajib dibuang. Seperti ini. Nah, jadi ini sesungguhnya orang Arab itu mewajibkan menampakkan an antara lam jar dan la nafi atau yang lanya zaidah. Nah, contohnya sini li alla yakuna. Nah, ini li alla ini aslinya li an la yakuna, aslinya seperti ini.
li'an la yakuna. Nah, la yakuna. Nah, seperti ini aslunya tulisannya seperti ini. Namun penulisannya langsung diidghamkan bila guna, li'al la yakuna. Jadi wajib menampakkan annya apabila dia jatuh di antara lam ini ya. Lam apa namanya? Ini ada lam huruf jar li'alla, kemudian diapit dan diantaranya ada la nafi. Itu. Kalau ditampakkan seperti ini, li ada huruf jar ini li an la. Jadi an dipisah atau terhimpit oleh lam huruf jar dan la nafi seperti itu, maka annya wajib ditampakkan. Nah, namun kalau misalkan ada lam jarnya tapi tidak ada lanya, maka nanti boleh wajah dua, boleh menampakkannya atau boleh menyimpannya setelah lam gitu. Contohnya seperti ini, wa umirna linuslima lirabbil alamin. Ini contohnya ditampak, ini contohnya disembunyikan. Aslunya wa umirna li'an nuslima, aslunya ada an di sini, li'an nuslima gitu. Umirna li'an nuslima, tapi annya tidak ditulis. Kenapa? Karena dia tidak terhimpit oleh la nafi. Ada lam huruf jar, ada la nafi, tapi la nafinya tidak ada, sehingga nanti boleh dua wajah, boleh disimpan seperti ini, tidak ditulis linus 5 gitu saja. Nah, kemudian yang kedua boleh ditampakkan. Contohnya wa amirtu li'an akuna gitu, wa amirtu li'an akuna awalal muslimin. Jadi seperti itu. Jadi misalkan wa umirna linus 5, kalau seperti ini jangan bingung. Ini linus 5 huruf fi'il mudhari dibaca nasab. Yang menasabkan siapa? Annya mana? Annya tersimpan, karena ini boleh dua wajah, boleh tersimpan atau boleh dinampakkan seperti ini. Ini juga ayat Al-Quran juga, wa umirtu li'an akuna awwalal muslimin gitu. Nah, tapi kalau fa'in sabaqaha qaunun naqisun manfiun wajaba idmaru'an. Tapi kalau misalkan diawali oleh ma seperti ini, karena yang dinafikan, maka nallahu liyajlimahum, maka annya wajib disimpan. Wajib aslunya li an yajlamu, seperti itu aslunya li an yajlamahum, tapi annya ini wajib disimpan. Kenapa? Karena dia jatuh setelah makana, karena jatuh setelah karena yang dinafikan. Ini nafinya, makana tidak ada gitu. Nah, nafi itu tidak ada, maka nallahu liyajlimahum, aslunya li an yajlimahum, namun ini wajib disimpan itu. Nah, yang seperti ini dinamakan juga dengan lam juhud ya, gitu. Kalau di Al-Imriti, di Jurmiyah ini sudah kita pelajari, ada lam juhud gitu ya. Jadi lam juhud ini jatuh yang setelah makana gitu ya. Lam juhud jatuh yang setelah makana, tapi yang menasabkan adalah an yang wajib disimpan di sini. Lanjut, kaza ba'da au idza yasluhu fi mawdi'iha hatta awilla an khafi. Bila an jatuh setelah au yang bisa ditempati hatta atau ila, maka an wajib dibuang. Begitu juga wajib untuk menyimpan an ketika jatuh setelahnya al atau setelah hatta. Nah, jadi lanjutannya begitu juga wajib kaza yajibu idmaru'an pada au. Jadi wajib menyimpan an, ini an setelah au itu apabila fi maudi'iha hatta, tempatnya itu bisa ditempati oleh hatta. Contohnya gini, la ulzimannaka au taqdiyani, aslunya au an taqdiyani, seperti itu. Aslunya ada an yang ini wajib tersimpan, yajibu idmaru'an, la ulzimannaka au an taqdiyani. Nah, seperti itu. Atau jatuh setelah illa li akatulan nal kafiru au yuslima gitu.
li aqtulannal kafira aw yuslima. Nah, jadi seperti ini, li aqtulanna al kafira aw yuslima, aslunya an au an yuslima. Nah, seperti itu. Karena di sini ada illa yang terbuang. Aunya ini maksudnya bermakna illa ini tadi, au illa. Aunya ini ditempati bisa diganti dengan lafadz illa. Kalau ini tadi aunya ini bisa diganti dengan lafadz hatta. Nah, seperti itu. Jadi aunya bermakna sehingga, kalau di sini aunya bermakna kejaba atau kecuali, angin yen to mancing gitu. Maka wajib disimpan annya. Nah, lanjut. Wa bada hatta hakaza idmaru an hatmun kajud hatta tasuraza hazan. An wajib dibuang bila jatuh setelah hatta. Itu contohnya lan tanalul birra hatta tunfiqu ila akhirih. Jadi singkat saja intinya an ini wajib disimpan apabila jatuh setelah hatta. Seperti ini, hatta antum fiku, aslunya hatta antum fiku. Karena dia jatuh setelah hatta, maka annya wajib dibuang. Seperti itu. Ini lagi ya, lan nabroha alaihi ankifina hatta yarji'a, aslunya hatta ayyarji'a, an yarji'a. Karena jatuh setelah hatta, maka an wajib dibuang. Seperti itu. Lanjut. Watil wa hatta halan aw muawwalan bihirfa'an nawansin bil mustaqbala. Fi'il mudhari yang mempunyai zaman hal bila kemasukan hatta wajib dibaca rafa. Fi'il mudhari yang mempunyai zaman mustaqbal bila kemasukan hatta wajib dibaca nasab. Nah, contohnya seperti ini, wa hatta yarji'a. Nah, kalau misalkan dia la sayranna, saya berjalan sampai masuk ke Madinah. Nah, berarti kan ini dibaca nasab, hatta adkhula. Kalau misalkan fi'il mudhari punya zaman mustaqbal, maka wajib dibaca nasab. Ada lagi, wa hatta yarji'a ilaina Musa. Nah, itu. Tapi kalau misalkan dia bermakna zamannya hal, maka wajib dibaca rofa. Contohnya seperti ini, sirtu hatta, bukan ini, nah jadi intinya ya ini kalau yakula ini masih baca nasab, dan mana lagi ini juga hatta ada khulaha juga masih dibaca nasab. Kalau misalkan dia nanti dia zamannya hal, maka ini wajib rofa, hatta yarji'u gitu, hatta ada khulu, seperti itu kalau zamannya hal. Namun karena di sini zamannya mustaqbal, maka menggunakan nasab, seperti itu. Lanjut. Wa bada fa jawab binafin aw talab mahdaini an wa satruha khatmun nasab. Begitu juga an wajib terbuang an yang jatuh setelahnya fa jawab, yang jatuh setelahnya nafi atau tolab yang murni keduanya. Contoh nafi, nahu ma ta'tina fatuhat disuna, fatuhat disana gitu. Jadi aslunya fa'an tuhat disana. Di sini ada fa'an tuhat disana karena dia jatuh setelah fa jawab gitu ya. Fa jawab ini namanya fa jawab, dan sebelumnya itu nafi. Nah, ini nafi. Ma ta'tina, saya tidak datang. Nafi dan bermakna tidak. Ada lagi atau bermakna tolab gitu. La yuqdu alaihim fayamutu, aslunya fa'an yamutu. Nah, seperti itu. Tapi ini wajib dibuang karena ini nafi ya. Ini masih nafi. Bermakna tidak. Yang tolab baik itu amr, nahi, ataupun doa, ataupun istifham, atau kalam irid, atau tahdid, atau tamani, banyaklah intinya kalam tolab. Kalam tolab itu kan ada 9 gitu. Nah,
la taftaru 'alallahi kadziba. Aslinya la taftaru 'alallahi kadziban fayushitakum. Nah di sini mahalus saya di sini fayushitakum. Aslinya ada anya. Fa an yushitakum. Tapi anya dibuang karena dia jatuh setelah kalam tolab. Ini namanya kalam tolab ya. Karena dia bermakna nahi, jangan engkau berbuat, nah, seperti itu. Atau yang kalam doa, ini contohnya kalam doa, Rabbana ba'mis ala amwalihim wasdud ala qaulihim fala yu'minu. Aslinya fala an yu'minu, itu ya. Nah ini fala an yu'minu karena dia jatuh setelah kalam doa, Rabbana misalnya, ini doa, nah, dan lain-lain itu. Nah ini atau kalam tahdid, banyak ya, ini kalam tahdid. Laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqo, aslinya fa'an as-saddaqo itu. Atau kalam tamani, tahdid itu meminta dengan keras, tamani mengharap sesuatu yang sulit terjadi. Ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza, aslinya fa'an fauzuza, fa'an afuza itu. Lanjut, wal wawu kalfa intufit mafhumama kala takun jadan wa tuzharul jaza. Fi'il mudhari yang jatuh setelah wawu ma'iyah wajib dibaca nasab seperti halnya fa, wajib membuang an. Contohnya la takun jaldan wa tuzharul jaza. Nah ini wa tuzhiru. Nah ini fi'il mudhari bersamaan dengan wawu ma'iyah, ini wawu ma'iyah. Dan dia tetap membuang an, jadi aslinya wa an tuzhiro. Nah seperti itu. Jadi ada fi'il mudhari bersamaan dengan wawu ma'iyah dan dia tetap membuang an. Nah seperti itu. Lanjut, wa bada khairin nafi jazman ya'tamid in tasqutil fawal jaza uqad fusid. Fi'il mudhari boleh dibaca jazm ketika fi'il mudhari tersebut tidak didahului oleh nafi dan tidak bersamaan dengan fa. Fi'il mudhari yang jatuh setelah kalam tolab yang tidak kemasukan fa dan mempunyai arti jaza, maka wajib dibaca jazm itu. Jadi misalkan ada fi'il mudhari, contohnya di sini la ta'sillaha yudkhilka gitu. Jadi ada fi'il mudhari didahului oleh nafi, ini kan, ini didahului oleh nafi, ini fi'il mudhari yang dibaca jazm, ini fi'il mudhari dibaca jazm, jazm dibaca sukun, ini yudkhilka, dan dia jatuh setelah nafi dan tidak bersamaan dengan fa. Di sini tidak ada fa-nya. Nah, terus maka dia wajib dibaca jazm, la ta'sillaha yudkhilka. Kalau ada fa-nya nanti baca nasab seperti itu, tapi kalau nggak ada fa-nya dibaca jazm. Gitu. Nah, seperti ini lagi. Hal tazurni azurka gitu. Nah, walai tali mala angfaqhu. Jadi dia tidak bersamaan dengan fa. Kalau tidak bersamaan dengan fa maka nanti dibaca jazm, angfaqhu. Nah, seperti itu. Lanjut, wa syartu jazmin ba'da nahyin aw antada in qabla la dunata khulufin yaqa. Fi'il mudhari yang kemasukan la nahi wajib dibaca jazm dengan syarat la nahi bisa kemasukan in. Nah, ya, bisa kemasukan in. Contohnya la tadnu minal asadi taslam gitu. Jadi ini ada fi'il mudhari kemasukan la nahi. Ini fi'il mudhari yang dibaca jazm, ini fi'il mudhari dibaca jazm jatuh setelah nahi, jangan mendekat. Nah, seperti itu. Jangan mendekat. Nah, dengan syarat nanti la nahinya bisa kemasukan in gitu ya. Nah, apabila kamu mendekat macan, maka apabila kamu tidak mendekati macan maka akan selamat. Kalau ini kan la tadnu minal asad taslam, kamu jangan dekat-dekat sama harimau, maka kamu akan selamat. Atau dikasih in juga bisa. In itu artinya apabila in. Nah,
apabila kamu tidak mendekati macan, maka kamu akan selamat, seperti itu. Jadi maka hal-hal kayak gini, maka nanti fi'il mudhari'nya wajib dibaca jazm, sukun ya. Ya, lanjut. Wal amru in kana bi ghairi al-fala tasub jawabahu wa jazmahu qabala. Lafaz amr jika tidak mengikuti wazan uf'ul, maka fi'il mudhari' yang menjadi jawab tidak boleh dibaca nasab, tapi dibaca jazm. Fi'il mudhari' yang menjadi jawabnya amr yang tidak memakai sigat amr atau kalam khobar atau isim fi'il, maka wajib dibaca jazm dengan membuang fa. Contohnya soh fa akrimuka gitu. Nah, contohnya ini. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum. Nah, ini fi'il mudhari' dibaca jazm yaghfir lakum gitu ya. Jadi di lafaz amr ada fi'il amr tapi dia tidak mengikuti wazan uf'ul gitu, atau menggunakan kalam khobar. Ini kalam khobar itu kalam yang kabar ya, bukan nahi, artinya kabar. Namanya kabar itu panjang ya, cerita itu kabar, maka nanti wajib dijazmkan seperti ini, seperti itu. Nah, kalau yang ini soh fa ukrimuka, nanti ini bisa 3 versi ya, bisa soh fa ukrimuka, soh ukrimka sukun di dhamma dan di fathah, soh ukrimaka uskut ukrimaka. Nah, seperti itu, soh fa ukrimuka. Nah, lanjut. Wal fi'lu ba'dal fa'i firro janusib kanas bima ila tamani yang tasib. Fi'il yang bermakna roja itu mengharap, terkadang yang dijadikan makna tamani sehingga maaf ini ada yang kurang, yang ini muradnya ya. Fi'il mudhari' ba'dal fa yang menjadi jawabnya kalam roja taroho, maka wajib nasab. Bila tidak jatuh setelah fa, maka wajib dibaca nasab itu ya. Nah, ini jadi ini wajib dibaca jazm ya. Nah, ini fi'il mudhari' yang ba'dal fa. Contohnya ini, la'alli ablughul asbab as-samawati fattali ilaihi. Ini ada fi'il mudhari'. Nah, jatuh setelah fa, maka nanti dibaca nasab itu ya. Dan dia jatuh setelah kalam roja itu mengharap. Mudah-mudahan saya mencapai beberapa jalan, jadi jalan-jalan menuju langit. Nah, seperti itu, ini namanya mengharap roja gitu ya. Kemudian dia ada jawab di antara dikasih fa, maka nanti dibaca nasab. Tapi bila tidak jatuh setelah fa, maka wajib dibaca jazm gitu ya. Ini jazm. Contohnya seperti ini, la'alli taqaddam sin. Nah, seperti ini. Karena dia tidak pakai fa, maka dia dibaca jazm. Seperti itu. Ini pakai fa, ini tidak pakai fa. Sama-sama jatuh setelah kalam roja. Sama-sama kata-katanya itu mengharap intinya. Wa in alas min khalisin fi'lun utaf tashibuhu an sabitan aw man khadhaf. Fi'il mudhari' yang diatofkan kepada isim kholis, maka wajib nasab. Nah, isim kholis itu apa? Isim yang tidak berbau fi'il atau fi'il jamid. Nah, seperti itu. Jadi isim murni ya, isim murni. Di fi'il mudhari' yang diatofkan kepada isim kholis, maka wajib nasab. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya ini jadi huruf ataf itu diantaranya menggunakan wawu, au, atau fa, atau summa. Ini contohnya walab su'ibaatin wa takirru aini ahabbu ilayya min labasi syukuki. Nah, jadi lafadz watakirro di sini. Nah, ini fi'il mudhari', ini wawu ataf ya kan.
atof dengan isim kholis. Nah ini isim kholis. Nah ini saya kasih keterangan isim kholis. Belum bakso ini isim kholis, asli isim, tidak ada bau-bau fiil ataupun jamid. Maka watakirro ini aslinya watakiru fiil mudhari, tapi karena dia jatuh setelah wawu atof dan dia diatof dengan isim kholis, maka wajib dibaca nasab watakirro itu ya, bukan watakiru, seperti itu. Contoh lagi ini, laula tawaqqa'u mutarrifin fa'urdiyahu. Nah ini fa'urdiyahu, ada fa atof dengan isim kholis. Nah ini laula tawaqqa'u, nah ini isim kholis, masih keterangan ya. Lanjut, wasaja khatfu an wa nasbun fi siwa ma marra faqbal minhu ma adlun rawa. Membuang an amil nasab hukumnya syad pada fi'il mudhari yang tidak seperti di atas. Jadi yang tadi ini semuanya banyak keterangan yang mengatakan an itu dibuang atau disimpan seperti itu. Tapi kok tidak ada keterangan yang sudah disebutkan di atas, kok asal buang gitu aja, tidak ada alasan apa-apa, maka hukumnya syad. Syad itu nyeleneh, keluar dari aturan. Gitu. Contohnya khud al-liso qabla ya'khudhaka. Aslunya ada an ya'khudhaka itu ya. Padahal an di sini tidak ada alasan kenapa kok dia dibuang. Itu. Maka dia wajib tapi dia dibuang. Maka namanya syad. Leneh itu ya. Nah, sudah selesai bab i'rabul fi'li. Nah, sampai di sini dulu, kita lanjutkan di bab selanjutnya di pertemuan video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.